Di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad Syekh Ahmad Barajah, di situ dijelaskan al-waladul adib, anak yang beradab. Ma huwa waladul adib? Apa anak beradab? Alladhi yakhtarimu walidayhi wa asatijatihi, yang orang yang berakhlak itu yang mereka memuliakan kedua orang tuanya dan memuliakan gurunya. Ini Syekh Ahmad Barajah mengajarkan kita untuk akhlak. Orang hatta imamahnya sudah nampak besar, imamahnya akhlaknya nggak bakal diaku sama Nabi Muhammad. Orang yang memang bajunya mahal, anak bajunya beli di mall, di Tang City, di CBD, di mana bermerek bajunya, tapi dia nggak punya akhlak, nggak bakal diaku oleh Nabi Muhammad. Siapapun dia. Makanya kita harus berakhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan kata Syekh Ahmad Barajah kita berakhlak sama Nabi Muhammad, berakhlak harus sama orang tua kita, sama guru-guru. Guru lagi ngejelasin akhlak, orang tua lagi nasihatin kita akhlak. Jangan kita tiap malam bensin habis minta duit sama orang tua setiap hari, tapi tidak ada perubahan di dalam diri kita. Ini orang. Di antaranya orang yang sial, orang yang mereka duduk di majelis ilmu Allah, tapi dia nggak ada perubahan. Majelis dia catat malam Minggu, malam Senin, sampai malam Sabtu, sampai seminggu dia catat, tapi dia nggak ada perubahan. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya kalau zaman dulu mereka pengajian sedikit tapi akhlaknya yang banyak. Makanya teringat 500 tahun, 600 tahun yang lampau, Al-Imam Syafi'i mazhabina, mazhab kita semua, Imam Syafi'i mengatakan ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu seperti garam dan jadikan akhlakmu bagaikan tepung. Yang mana kalau kita bikin adonan, banyakkan garamnya apa banyak tepungnya? Ini artinya akhlak yang diilham oleh Muhammad. Wali Songo dia, wali yang 9. Mereka sebagian dari kota Hadramut. Islam jaya di Indonesia melainkan daripada darah baginda, cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka enggak dipanggil Habib, mereka enggak dipanggil Sayyid, mereka dipanggil biasa aja, tapi mereka berakhlak mulia. Mereka mempunyai ilmu dari kota Tarim, dari para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka bawa apa dengan ilmu mereka mengislamkan orang-orang yang mereka jauh dari Allah? Tidak, saudara-saudara. Melainkan mereka datang ke negeri Indonesia, mereka berdagang, mengamalkan ilmunya dengan dagang. Ada orang yang beli beras 1 liter, mereka kasih 2 liter. Kenapa ente kasih 2 liter? Karena di dalam agama saya mengajarkan untuk baik kepada orang. Akhirnya mereka masuk Islam bukan dengan ilmu, melainkan dengan akhlak. Orang yang beruntung tahu, ilmunya banyak, alim, dikenal di mana-mana, dipanggil di sana sini, akhlaknya nggak ada, ini orang bakal masuk neraka. Nabi Muhammad bilang, bersabda di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baca maulid Nabi Muhammad, maulid Nabi Muhammad hadir. Buka kitab Tazkirun Nas, di dalam kitab Tazkirun Nas dijelaskan bahwasannya ketika dibacakan maulid, apa aja itu maulid, mau ajab, mau diba, mau berjanji, mau soraful anam, mau maulid simtidur, itu Nabi Muhammad yahdur fihal Mustafa. Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Sampai Nabi Muhammad melihat satu persatu umatnya. Mereka yang khusyuk ketika maulid Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad akan memanggil di Telaga Kautsar nanti. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Suatu saat saya akan menemukan engkau di padang mahsyar. Engkau berada di mana? Kata Rasulullah, cari saya di Sirat. Terus kalau enggak ada di Sirat, cari saya di mana? Cari saya di Haud Telaga Kausar. Kalau enggak di Telaga Kausar, cari saya di timbangan. Sebab yang melihat timbangan Rasulullah enggak kepengen umatnya masuk neraka. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita terkadang sama maulid kayak biasa-biasa aja. So, ente baca kitab Tazkirah Nas karena Alaihi Hasan Al-Atras. Makanya kita nggak ada perubahan hidup. Kenapa? Karena kita nggak punya adab. Karena ini adab yang paling mahal. Hatta ente majelis jauh ke Hadramut ngaji, mondok jauh, hadir majelis talim, habis duit banyak, nggak punya akhlak, nggak nggak ada manfaatnya. Tapi ente hadir majelis ke sini, majelis malam Sabtu, majelis malam Kamis, majelis yang lainnya, mempunyai akhlak, bakal ada cahaya di dalam hati kita sehingga kita bisa berubah. Kata Syekh Ahmad Baraja apa? Orang yang beradab itu diantaranya yahtarimu walidayhi wa asatijatihi. Dia memuliakan kedua orang tuanya dan memuliakan gurunya. Sampai orang dulu kalau bawa motor lihat gurunya berhenti, gurunya suruh duluan. Kalau sekarang gurunya Ustaz mana? Habis gitu diselip sama dia cepat-cepat. Kagak ada ikhtiram zaman dulu, kagak ada. Kalau kita nggak bisa ikhtiram sama orang tua kita, sama guru kita, sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ketika majelis, usahakan baca maulid diam rapi. Pulang kita bawa manfaat. Jangan di setiap majelis banyak duduk tapi pulang nggak bawa apa-apa. Cuma perut, ya Allah Ustaz ini kagak ada apa-apa. Kita bawa wadah kosong dari rumah. Bawa wadah kosong, isi hati kita dengan ilmu. Setiap kita hadir majelis, ya Allah saya pengen berubah dari sifat saya yang jelek. Saya tukang bohong, saya tukang fitnah, saya tukang ngibulin orang. Ya Allah berubahkan diri saya. Jangan setiap hari duduk pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, tiba-tiba akhlaknya keluar dari majelis, enggak ada. Yang lebih parah, di luar enggak punya adab, di majelis enggak punya